adik-adik yang saya kasihi, dulu saya tidak mau jadi pendeta. Karena saya dari keluarga pendeta, saya tahu bahwa bagaimana kesulitan seorang hamba Tuhan untuk melayani jemaat. Dan bagaimana jemaat Tuhan harus menuntut kehidupan yang suci saleh dari seorang anak pendeta. Saya tidak mau jadi pendeta. Saya punya cita-cita mungkin sama seperti teman-teman yang ada di dalam sini, yang laki-laki ataupun perempuan, tentara atau polisi. Cuma dua ini saja pilihan saya. Tetapi dua-duanya itu tidak tembus, selalu gagal, dan akhirnya Tuhan panggil untuk pergi sekolah pendeta. Saya pergi di Jawa Barat 3,5 tahun, lalu pindah ke Jawa Tengah 3,5 tahun, kemudian selesaikan, lalu saya kembali ke sini. Puji nama Tuhan. Makanya orang dong kalau lihat begini, itu jonta kan? Itu John Taime kan? Ya, aduh, jadi hari ini jadi pendeta. Saya berharap dia sudah bertobat sungguh-sungguh. Ya, begitu ya. Jadi teman-teman, itu perkenalan yang singkat. Pagi hari ini saya ingin membagikan satu renungan yang berjudul Jangan Takut. Sama-sama katakan, jangan takut. Jangan takut. Iya. Jangan takut, kenapa? Karena sebagai mahasiswa, saya benar-benar waktu SMK baru saya benar-benar belajar. Kalau dari SD sampai SMP itu saya selalu bolos. Apa saya di raport kelas 5 SD itu 32 tanpa keterangan. Heran toh? 32 tanpa keterangan. Dan selalu begitu. Tapi herannya saya bisa lulus, dan itu kasih karunia dari guru-guru yang hebat. Tetapi hari ini saya mau sampaikan jangan takut. Kita buka Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang pertama, pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23 sudah dapat? Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ada yang nama Immanuel di tempat ini? Tapi ada ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya baca, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya punya pengalaman, dan saya percaya kita semua di tempat ini pun merasakan hal yang sama. Saya waktu di dalam kelas, saya tidak pernah duduk di depan, saya selalu duduk di belakang paling sudut seperti adik laki-laki di sana. Kenapa saya duduk di belakang? Karena saya tidak bisa bersaing, saya punya otak ini tidak mampu, apalagi matematika, ya, bahasa Inggris, fisika, kimia. Saya tidak bisa, saya tidak mampu untuk bersaing dengan teman-teman yang lain. Saya merasa terkucilkan, dikecilkan, tidak dianggap di dalam kelas. Begitu kerja kelompok, saya selalu tidak ada yang pilih. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa bergabung dengan teman-teman? Saya harus nakal, saya harus ancam. Masa di kelompok kan tidak? Jadi dong, sudah terima dia, sudah terima. Kita bikin kacau lagi, sudah terima. Ya dong bikin semua, baru bilang nanti mau maju presentasi di depan. Cara apa? Tidak bisa presentasi, tidak bisa bicara juga, berat lidah. Ada teman-teman yang begitu di sini. Pasti ada. Itu rasa takut. Kenapa rasa takut begitu? Dan kenapa saya tidak ada keinginan untuk belajar di dalam kelas? Karena banyak masalah di dalam keluarga. Bapak selalu pukul, mama selalu pukul. Ya, orang selalu berkata, kok anak bodoh. Kok anak yang lain pintar tapi kok terlalu bodoh. Kok teman-teman yang lain bisa mengerti tapi kenapa kok ini susah sekali mengerti. Waktu SMP saya punya guru, dia bilang saya begini, John, kok mahasiswa anak Papua yang paling bodoh di kelas ini, dalam kelas bahasa Inggris. Sejak itu saya benci sekali bahasa Inggris. Saya benci sekali dan saya selalu bolos. Selama 3 tahun itu kalau lihat guru ini, saya macam mau lemparin batu. Iya. Karena dia bilang begitu. Coba bayangkan kalau hari ini saya anggap saja saya guru, lalu saya berkata, salah seorang dari kalian, kamu paling bodoh dari teman-teman. Kira-kira kok sakit hati kan tidak? Sakit hati, rasa macam aku mau tikam saling panah toh. Iya, itu yang saya rasakan dan membuat apa?
Kalau kita mengenal istilah yang namanya pembunuhan karakter, sejak itu tahun 2007 di SMP Negeri 2 Tani, saya mengalami hal itu dalam hidup saya, dan saya benci bahasa Inggris, dan saya benci juga gurunya. Tapi sejak itu saya mulai bolos, hidup saya mulai berubah. Adakah teman-teman di antara kalian yang merasa diri bahwa paling bodoh di kelas dan tidak mampu? Saya cuma mau sampaikan, koreksi kembali ke keluarga. Kalau kau mendengar kau punya perkataan dan kau bapak dan mama mungkin dia bilang, aku anak sendiri bilang begini, paling bodoh sekali, ya, paling bodoh sekali. Bapak pukul begini, akhirnya kau kecewa, kau sakit hati, kau pergi. Dan kau pikir, siapa mau sekolah aja, pergi juga putar pasar, saya balik. Ada yang begitu, saya pergi saja ambil uang, beli rokok, isi rokok, beli air, beli ini, pulang. Bapak tanya, pulang sekolah, belajar apa hari ini? Terada, guru-guru libur. Biasa, anak-anak zaman sekarang pintar. Teman-teman, kau tidak akan berhasil kalau kau bicara hidup begitu. Saya mengalami, waktu SMK saya belajar kurang baik, selalu bolos, selalu ikut teman-teman baku pukul sana sini. Sampai waktu saya kuliah, saya tidak bisa bersaing. Waktu kuliah itu kita berhadapan dengan semua anak-anak, apalagi kita bicara kuliah di Jawa. Semua orang dari Nusantara ini ada di sana. Waktu kita mulai duduk di dalam satu kelas, kita mulai belajar. Kasihan kita yang kelasnya di SMK itu selalu bolos, selalu nakal, kita tidak bisa bersaing waktu di kuliah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mundur lagi. Lebih baik main bola supaya menghasilkan uang daripada sekolah. Tapi puji Tuhan, hanya ada satu yang bisa meyakinkan kamu untuk tetap bertahan di dalam sekolahmu, di dalam sebagai mahasiswa, yaitu Allah beserta. Jangan takut, sebab Allah menyertai kita. Jangan takut, sebab Dia itu Immanuel. Yang terpenting di sini adalah apakah kita percaya bahwa Tuhan menyertai saya atau tidak. Orang tua mengerti, guru-guru mengerti bahwa hidupmu, masalahmu bukan di kelas ini hanya sulit untuk memahami pelajaran. Tapi engkau ada di kelas ini punya masalah, punya beban di dalam hati, di dalam pikiran. Keluarga seperti ini, bapak nih mau begini, adik-adik bikin saya begini, kakak dong bikin saya begini. Kau datang duduk di kelas itu dengan penuh beban, masalah, persoalan, sakit hati. Semua itu mengganggu pikiran, hati, perasaan. Belum lagi masalah pacar di sekolah. Semua mengganggu. Dan itu membuat kita tidak fokus untuk belajar. Waktu kita tidak fokus untuk belajar, kita kehilangan banyak ilmu. Kita kehilangan semua yang diajarkan, materi yang diajarkan oleh guru-guru. Dan waktu kita datang ke kelas, seharusnya kita mendapatkan sesuatu di dalam kelas dari pelajaran hari ini. Tetapi kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa-apa, lalu kita pulang ke rumah dengan tidak membawa satu pengetahuan pun dari satu hari ini. Itulah kerugian terbesar dalam hidup kita sebagai mahasiswa. Hidupmu bukan berbicara tentang bagaimana sebentar istirahat, saya pergi ambil rokok, pasang korek isap sampai selesai dulu, baru tunggu lonceng, dong hantam langsung datang masuk kelas duduk lagi. Bukan berbicara tentang kita punya hidup masuk sekolah bola, saya paling jago, saya paling hebat, saya bisa pukul anak-anak ini. Bukan berbicara soal itu, tetapi kita bagaimana menjadi seorang murid yang duduk, diajar, dididik, supaya besok-besok kita menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Tapi pertanyaan begini, apakah kita siap atau tidak dididik? Betul? Amsal berkata belajar itu melelahkan badan. Betul kan tidak? Bagi pemalas. Bagi pemalas itu belajar itu melelahkan badan. Otak tidak mampu. Tapi kalau orang yang rajin, dia selalu apa? Selalu mau belajar. Percaya firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kalian harus punya keyakinan di dalam hati kalian bahwa Allah beserta dengan saya. Amin. Allah menyertai kalian. Tuhan tidak melihat kau anaknya bodoh. Tuhan tidak melihat kau orangnya pintar, orang begini, tidak. Tapi Tuhan melihat hatimu. Kalau hari ini kau berjalan dengan Tuhan, kau berdoa, minta pertolongan Tuhan, tuntun hidupmu, percaya bahwa kau akan berhasil. Kau akan mencapai kau punya cita-cita kalau hari ini kau berdoa kepada Tuhan. Kalau hari ini kau percaya bahwa Tuhan beserta dengan saya. Tidak boleh takut.
Tapi kau harus bangkit untuk belajar mandiri. Kau harus bangkit, tunjukkan kepada semua orang bahwa saya juga bisa. Amin. Waktu saya dibilang begini, ini kesaksian sebelum saya menutup. Saya punya nama di SMK itu sudah tercoret merah. Waktu itu kepala sekolah almarhum Bapak Bambang, dia bilang begini, dalam geng Noken yang namanya John Taime tidak akan lulus dari SMK. Waktu saya dengar itu, saya duduk juga sudah mau sekolah untuk apa lagi? Saya mau jadi preman, saya di Pasar Baru Sentani. Tapi waktu duduk di kelas itu, saya ganti duduk di belakang itu. Setiap kelas bahasa Inggris saya buka Alkitab di belakang. Setiap kelas bahasa Inggris saya buka Alkitab di belakang. Sampai Bu Guru ditanya saya begini, John, kau tahu ini kelas apa? Saya tahu, Bu. Ini kelas bahasa Inggris. Lalu kenapa kau buka Alkitab? Karena bahasa Inggris tidak bawa saya ke surga, tapi Alkitab ini akan bawa saya ke surga. Itu jawaban yang konyol bagi saya waktu itu. Ibu Guru diam, terserah kau lah. Akhirnya terus saya belajar sampai satu saat Ibu Guru ini dia datang. Saya tidak pernah mendapatkan guru yang sebaik itu. Waktu yang lain dia kasih tugas, tetapi Ibu Guru ini dia datang tuntun saya seperti ini. Minta maaf, John, tolong baca ini. Ini contoh. Saya tidak pernah mendapatkan hal seperti ini selama saya sekolah di SMP. Tetapi guru ini saya mendapatkannya waktu di SMK. Dia datang, dia menuntut saya sampai saya bisa baca bahasa Inggris. Saya bisa mengucapkan itu. Waktu dapat tugas baca satu paragraf, saya bisa baca. Kenapa? Karena guru ini, dia menuntut saya. Dia mengerti kondisi saya. Lalu dia tanya, mengapa kamu benci bahasa Inggris? Saya bilang, saya cerita pada zaman itu. Lalu guru dia mengerti dan dia mulai melakukan. Dia mendidik saya. Akhirnya saya mau belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya mau. Artinya teman-teman, kalau ada sesuatu di dalam hatimu, di dalam pikiran, kalau itu mengganggu, kamu tidak akan ada semangat untuk belajar. Betul gak tidak? Yang maunya itu hanya keluar dari kelas. Begitu Ibu Guru ini baru masuk, selamat pagi anak-anak. Guru ini loh, guru ini lagi. Pagi anak-anak, kumpul tugas. Yang tidak buat tuh mulai alasan. Kok kenapa? Saya bikin tugas. Kenapa jadi listrik belum masuk? Sekarang sudah tidak ada alasan, harus kau kerja terus. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya lihat dari kalian punya wajah ini beban berat sekali. Tapi saya mau kasih tahu, jangan takut, sebab Allah menyertai kau. Amin. Allah menyertai. Biasa saya lewat di sini tuh banyak yang bolos di luar sana. Tapi hari ini jangan kau bolos, nanti kau rugi sendiri. Kalau kau percaya Tuhan menyertai kau percaya Tuhan beserta dengan kau, hari ini sampai masa tuamu, maka kau hari ini harus berubah. Jangan lagi bolos, harus rajin. Amin. Harus rajin. Sekolah, kelas, belajar. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, Allah menyertai kita. Allah menyertai kau mahasiswa, Allah menyertai ibu guru, Allah menyertai semua kita di tempat ini. Tuhan akan menolong kita. Kalau kau ikut Tuhan, kau akan berhasil. Kau di luar dari Tuhan, kau tidak akan pernah berhasil, percaya. Biar kau pintar di kelas ini, kalau kau tidak takut akan Tuhan, kau tidak tunduk sama Tuhan, kau tidak ikut dia, kau tidak akan berhasil. Nanti besok hari ini kau anggap kau berdiri paling pintar. Kau teman yang paling bodoh di kelas ini, besok dia akan berhasil kalau dia ikut Tuhan. Hari ini cuma satu saja yang bisa bikin kita berhasil, Tuhan Yesus. Guru-guru ada, Tuhan kirim untuk melengkapi kita, mendidik kita supaya kita punya masa depan itu cerah. Orang Sentani bilang begini, oh salah-salah kau ada dan boleh. Kalau kau salah-salah, kau tinggal. Ya, kau tinggal. Yang lain dong sudah berdiri, dong sudah lari, dong sudah lompat, dong sudah pegang gelar. Kau masih ngesot dari bawah. Jangan sampai besok-besok kau di pinggir jalan kau pegang botol minuman. Jangan sampai besok-besok kau palang kau teman yang ada dan lewat dengan mobil. Dia kasih turun kaca, bro. Aduh ketua kelas. Aduh Pak Ketua kelas, minta maaf. Sudah naik ke mobil, sudah santai kau pulang. Jangan sampai begitu. Kalau hari ini kau ikut Tuhan, percaya kau akan berhasil. Saya punya mama, saya punya bapak, pendeta, tetapi bukan seperti gereja-gereja besar yang menggaji mereka. Mereka harus lepas jari. Saya anak kedua dari 10 bersaudara. Mustahil toh untuk sekolah. 10, saya anak kedua. Saya hitung-hitung biaya kuliah itu sekitar 50 juta harus bayar. Dari mana uang?
Kalau Bapak dong bayar saya punya uang kuliah, tidak mungkin saya punya adik-adik bisa sekolah. Tidak bisa. Apa yang bisa membuat itu semua terjadi sampai hari ini saya bisa kembali berjumpa dengan Pak Pendeta Haris dan semua teman-teman di sini? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Saya berdoa waktu di Bandung. Begitu rektor bilang begini, informasi keliru, kalian tidak disponsori. Kami menangis. Tapi kami masuk dalam satu ruangan, kami berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kami. Dan setelah itu kami menyanyikan satu lagu ini. Dengarlah, dengarlah, Tuhan Yesus mari dengarlah, mereka bernyanyi dengan suara manis merdu. Lagu ini kami nyanyikan itu, dosen dia lewat depan pintu begini. Setelah dia tunggu kami berdoa, lalu dia buka pintu, dia bilang, John dan teman-teman, saya minta kalian nyanyikan lagu ini di gereja kami. Kami pergi menyanyi di sana. Setelah kami bernyanyi, ibu ini dia maju di atas mimbar, di situ dia berdiri, dia keluarkan dompetnya, dia ambil ATM, diangkat. Semua isi ATM ini saya persembahkan untuk anak-anak dari Papua. Apakah di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan ada yang mau ikut saya untuk menolong mereka? 5 orang angkat tangan untuk menolong. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mungkin hari ini kau bicara, sama orang tua tidak mampu. Saya orang tua tidak kerja, bukan PNS, bukan polisi, bukan pejabat, tidak mampu kasih sekolah saya. Tapi kau percaya Tuhan, kau ikut Tuhan, kau berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan tuntun kau punya hidup. Tuhan akan membukakan berkat-berkat timur, selatan, barat, utara. Dia akan perintahkan berkat itu untuk datang. Saya tidak pernah kenal orang yang mau sponsor ini, saya tidak kenal sama sekali. Dia orang Bandung, tapi dia punya hati yang ingin menolong. Siapa yang memanggil dia untuk datang? Dan itulah Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Percaya Tuhan akan menolongmu. Amin. Kita berdoa.